menurut arti etimologis adalah teori tentang ilmu penginderaan. Pencerapan panca indera sebagai titik tolak dari pembahasan estetika didasarkan pada asumsi bahwa timbulnya rasa keindahan itu pada awalnya melalui rangsangan panca indera. Keindahan dalam arti terbatas hanya menyangkut benda-benda yang diserap dengan penglihatan, yakni berupa keindahan, bentuk, dan warna. Keindahan dalam arti luas mengandung pengertian ide kebaikan. Misalnya, Plato menyebut watak yang indah dan hukum yang indah, sedangkan Aristoteles merumuskan keindahan sebagai sesuatu yang baik dan juga menyenangkan. Plotinus mengatakan tentang ilmu yang indah dan kebajikan yang indah. Pertama, definisi umum. Estetika adalah cabang filsafat yang membahas mengenai keindahan atau hal yang indah yang terdapat pada alam dan seni. Yang kedua, Louis Katov. Estetika adalah cabang filsafat yang membicarakan definisi, susunan, dan peranan keindahan, khususnya di dalam seni. Yang ketiga, Dictionary of Philosophy. Estetika merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan keindahan atau hal yang indah, khususnya dalam seni, serta cita rasa dan ukuran-ukuran nilai baku dalam menilai seni. Yang keempat, menurut The Encyclopedia of Philosophy, estetika adalah cabang filsafat yang bertalian dengan penguraian pengertian-pengertian dan pemecahan persoalan-persoalan yang timbul bila mana seseorang merenungkan tentang benda-benda estetis. Yang kelima, menurut William Halverson, estetika adalah cabang filsafat yang bertalian dengan sifat dasar dari nilai-nilai non-moral, khususnya keindahan dan nilai-nilai lainnya, apapun yang mempunyai sangkutan istimewa dengan seni. Makna keindahan dan seni. Keindahan berasal dari kata indah, artinya bagus, permai, cantik, dan sebagainya. Menurut De Liang Ji dalam bukunya Garis Besar Estetika, keindahan berasal dari bahasa Inggris yaitu beautiful, bahasa Prancis yaitu beau, dan bahasa Italia juga Spanyol yaitu beau. Kata seni adalah bahasa Sanskerta yang berarti pemujaan, persembahan, atau pelayanan. Kata seni berhubungan dengan kegiatan agama yang pada akhirnya disebut sebagai kesenian. Lalu menurut Padma Puspita, seni asal katanya adalah genie dalam bahasa Belanda dan genius dalam bahasa Latin. Arti keduanya adalah kemampuan luar biasa yang dibawa sejak lahir. Perbedaan seni dan keindahan. Kesalahan mengenai konsep seni dan keindahan seringkali ditimbulkan oleh kurang tepatnya penggunaan kata seni dan keindahan. Anggapan yang berkembang yaitu bahwa seni itu indah dan yang indah adalah seni. Padahal seni tidak selalu harus identik dengan keindahan. Karena penilaian keindahan yang terdapat pada suatu karya seni sifatnya berubah, bisa menurut zaman maupun lingkungan. Manusia yang menciptakan karya seni dan menikmatinya sendiri. Dalam menciptakan barang-barang seni, seorang seniman juga terpengaruh lingkungan dan zamannya, di mana mungkin pada generasi sebelumnya atau sesudahnya kurang diperhatikan, sehingga terdapat perubahan penilaian sebuah karya seni, terlepas dari sifat keindahan yang abadi, sehingga karya seni yang keindahannya tidak abadi belum dapat dikatakan indah. Nilai yang berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam pengertian keindahan disebut nilai estetis. Terdapat beberapa aliran dalam filsafat nilai, yaitu satu, aliran objektivisme mengatakan bahwa nilai itu terletak pada objek itu sendiri, sama sekali lepas atau tidak tergantung dari keinginan subjek atau kesukaan manusia. Nilai itu sudah ada sebelum orang itu menilai, jadi nilai itu adanya absolut. Salah seorang tokoh dari aliran ini adalah Plato, yang mengatakan bahwa nilai merupakan dunia yang tetap dan ternyata. Nilai berada di dunia konsep, dunia ide. Sedangkan Profesor Spalding mengatakan bahwa nilai-nilai adalah subsistens yang bereksistensi dalam ruang dan waktu, karena subsisten nilai-nilai itu bebas dari keinginan dan kesukaan manusia. 2. Aliran subjektivisme mengatakan bahwa nilai sama sekali tergantung atau ditentukan oleh subjek. Edmund Burke
mengatakan bahwa keindahan ditentukan oleh selera. Suatu objek baru bernilai apabila diinginkan atau didambakan oleh subjek. Subjeklah yang memasukkan nilai ke dalam objek, sehingga objek itu bernilai. Dengan kedua aliran yang mempunyai sudut pandang yang berbeda, di mana objektivisme mendasarkan pandangan pada objek yang berdiri sendiri terlepas dari pengaruh subjek, sedangkan subjektivisme memfokuskan pada peranan dan pengaruh subjek semata. 3. Aliran yang berprinsip menyatakan bahwa nilai itu tidak semata-mata terletak pada objek dan juga tidak terletak pada subjek. Artinya, hanya kepunyaan dunia batin. Salah seorang tokoh aliran ini, George Santayana, mengatakan keindahan tidak hanya mempunyai nilai, tetapi juga dinikmati oleh yang melihatnya. Nilai itu merupakan hasil interaksi antara subjek dan objeknya. 4. Aliran pragmatisme. Sesuatu itu bernilai apabila dapat memberikan manfaat atau kegunaan, misalnya seperti lembu. Bagi seorang petani, lembu mempunyai fungsi sebagai teman bekerja mengerjakan sawah dan ladangnya. Bagi seorang pedagang, lembu merupakan aset dalam bidang ekonomi. Dan bagi umat beragama Hindu, lembu menjadi binatang kendaraan Dewa Wisnu yang dikeramatkan. 5. Aliran esensi. Sesuatu dikatakan bernilai indah, misalnya karena hanya itu sendiri. Seperti bunga mawar itu indah karena memang di dalam bendanya itu sendiri mempunyai sifat indah. Aktivitas artistik. Artistik digunakan untuk menyatakan segala sesuatu yang bersifat seni atau memiliki nilai seni. Contohnya, pementasan drama, pertunjukan musik, tayangan film, lukisan, dan lain sebagainya. Masing-masing memiliki nilai sehingga terlihat dan terdengar indah bagi orang yang melihat atau yang mendengarnya. Tidak hanya benda atau kegiatan kesenian, benda di luar produk seni juga dapat memiliki sisi artistik atau seni di dalamnya. Misalnya, gelas untuk minum yang dilukis bunga di dindingnya, atau kursi bambu yang dirancang sedemikian rupa sehingga terlihat indah. Sedangkan dalam panggung biasanya digunakan sebagai tata lampu, tata rias, tata musik, tata suara. Sejarah perkembangan estetika didasarkan pada sejarah perkembangan estetika di Barat yang dimulai dari filsafat Yunani kuno. Hal ini dikarenakan estetika telah dibahas secara terperinci berabad-abad lamanya dan dikembangkan dalam lingkungan filsafat Barat. Hal ini bukan berarti di Timur tidak ada pemikiran estetika. Tingkatan tahapan periodisasi estetika disusun dalam 8 periode, yaitu 1. Periode klasik, dogmatik. Dalam periode ini, para filosof yang membahas estetika diantaranya adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Dalam periode ini, ada beberapa ciri mengenai pandangan estetikanya, yaitu 1. Bersifat metafisik, keindahan adalah ide, identik dengan ide kebenaran dan ide kebaikan. Keindahan itu mempunyai tingkatan kualitas, dan yang tertinggi adalah keindahan Tuhan. 2. Bersifat objektivistik. Setiap benda yang memiliki keindahan sesungguhnya berada dalam keindahan Tuhan. Alam menjadi indah karena mengambil perannya atau berpartisipasi dalam keindahan Tuhan. Menurut Socrates, keindahan yang sejati itu ada di dalam jiwa atau roh. Raga hanya merupakan pembungkus keindahan. Keindahan bukan merupakan sifat tertentu dari suatu benda, tetapi sesuatu yang ada di balik bendanya itu yang bersifat kejiwaan. Menurut Plato, keindahan itu bertingkat untuk mencapai keindahan yang tertinggi, keindahan yang berabsolut melalui fase-fase tertentu. Menurut Aristoteles, keindahan dianggap sebagai suatu kekuatan yang memiliki berbagai unsur yang membuat sesuatu hal yang indah.
Menurut Aristoteles, unsur-unsur keindahan dalam alam maupun pada karya manusia adalah suatu ketertiban dan suatu kebesaran atau ukuran tertentu. 2. Periode skolastik. Dalam sejarah filsafat barat, abad pertengahan adalah masa timbulnya filsafat baru. Hal ini dikarenakan kefilsafatan itu dilakukan oleh bangsa Eropa Barat dengan para filosofnya yang umumnya pimpinan gereja atau penganut Kristiani yang taat. Filsafat abad pertengahan ini dikenal dengan sebutan filsafat skolastik menurut Thomas Aquinas. Keindahan itu terdapat dalam 3 kondisi, yaitu pertama, integrity or perfection, keutuhan atau kesempurnaan. 2. Proportion or harmony, pertimbangan atau keserasian. 3. Brightness or clarity, kecermerlangan atau kejelasan. Menurut Thomas Aquinas, hal-hal yang cacat, tidak utuh, tidak sempurna adalah jelek. Sedangkan hal-hal yang berwarna cemerlang atau terang adalah indah. 3. Periode Renaissance. Kata Renaissance berarti kelahiran kembali, yaitu membangun kembali semangat kehidupan klasik Yunani dan Romawi dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni. Gerakan pembaruan ini dilakukan terutama oleh para humawis Italia yang dimulai kurang lebih abad ke-14. Gerakan ini hampir di segala bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan filsafat, tetapi yang paling semarak gerakan ini adalah pada bidang seni. 4. Periode Aufklärung. Pencerahan merupakan gerakan lanjutan dari Renaissance. Dalam periode ini masih terlihat pengaruh rasionalisme Descartes dan empirisme Bacon dalam pembahasan estetika. Baumgarten membedakan pengetahuan itu menjadi 2 macam. 1. Pengetahuan intelektual knowledge. 2. Pengetahuan indrawi sensation knowledge. 5. Periode idealis. Sejalan dengan perkembangan filsafat, idealisme mempengaruhi pandangan estetika di Jerman. Immanuel Kant merupakan filsuf pertama yang mengemukakan teori estetika dari pandangan objek. Filsuf-filsuf yang termasuk dalam periode ini diantaranya adalah Immanuel Kant, Schiller, Schelling, dan Hegel. Immanuel estetika Kant berdasarkan pada ajaran bahwa manusia itu mempunyai pengetahuan tentang nature di luar dirinya dan dirinya di dalam nature. Pada nature di luar dirinya, manusia mencari kebenaran, dan pada dirinya di dalam nature, manusia mencari kebaikan yang pertama. Immanuel Kant membedakan putusan estetik dari putusan kognitif semata-mata di satu pihak dan putusan moral di lain pihak. Pengalaman estetik itu tidak hanya ingin tahu, bersifat kognitif, tetapi mengikut sertakan daya-daya lain dalam diri kita, seperti misalnya kemauan, daya penilaian emosi, bahkan seluruh diri kita. Hegel, kedudukannya di ambang antara yang jasmani dan yang rohani. Materi menuju roh, roh menjelma dalam materi, tepat pada saat peralihan yang bermuka ganda itu dialami. Dan bukan itu saja, karena sekaligus merupakan momen atau saat kebenaran, pengertian, dan kebaikan, penghendakan, bersentuhan satu sama lain, maka tidak wajar masalah arti atau nilai etis dikemukakan dalam konteks kesenian. Kebenaran dan keindahan menurut Hegel adalah satu dan dari hal yang sama. Bedanya hanya terletak pada kebenaran adalah idea itu sendiri dan adanya ada dan pada idea itu sendiri dan dapat dipikirkan. 6. Periode romantik. Aliran romantik merupakan reaksi terhadap rasionalisme yang mendewakan rasio. Ada 4 hal yang menjadi pusat perhatian dari penulis-penulis estetika pada periode ini adalah ekspresi, imajinasi,
organisasi, dan simbolisasi. Periode positivistik. Dalam periode ini, estetika dipelajari secara empiris dan ilmiah yang berdasarkan pengalaman-pengalaman real yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Estetika dibahas dalam hubungannya dengan ilmu lain, misalnya psikologi dan matematika. Para filsuf yang membahas estetika diantaranya Fechner, George Birkhoff, Moles, dan Edward Bullock. Gustav Fechner. Fechner berpendapat bahwa sebaiknya estetik itu dihampiri dari bawah dengan mempergunakan pengamatan secara empiris dan percobaan secara laboratorium terhadap sesuatu hal yang nyata. Moles percobaan-percobaannya dilakukan menunjukkan bahwa proses-proses dalam otak manusia dipengaruhi oleh sifat-sifat struktural dari pola-pola perangsang, seperti misalnya sesuatu yang baru, sesuatu yang rumit, dan sesuatu yang mengagetkan. Edward Bullock, psikoanalisa, dengan teori-teorinya memberikan penjelasan bahwa karya seni sebagai mana halnya dengan impian dan mitologi merupakan perwujudan dari keinginan manusia yang paling dalam. 8. Periode kontemporer. Pandangan estetika yang banyak ini, multiisme, tumbuh pada awal abad ke-19 dan menjadi lebih semarak lagi pada abad ke-20. Berikut ini 7 pandangan yang menonjol dalam periode ini. 1. Seni untuk seni. Pandangan ini menganggap bahwa seni merupakan deklarasi artistik yang independen sebagai suatu tanggung jawab profesional. 2. Realisme menganggap bahwa karya seni harus menampilkan kenyataan yang sesungguhnya seperti sebuah gambar reproduksi seperti foto. 3. Sosialisme, tanggung jawab sosial, suatu pandangan yang sangat bertentangan dengan pandangan seni untuk seni. 4. Ekspresionisme, Esteticus Benedetto Croce. Menurut Croce, estetika ilmu tentang image atau sebagian pengetahuan intuitif dan bersifat objektif. 5. Naturalisme. Pandangan estetika naturalisme, para filosof Amerika lebih menekankan pada ketenangan hidup untuk kelangsungan budaya manusia. 6. Marxisme telah memberikan pengaruh kepada para estetikus terutama di negara-negara sosialis dan komunis. 7. Eksistensialisme, pandangan mengenai kekuatan otonomi sebagai kualitas objektif yang ada dalam dirinya sendiri telah dicetuskan oleh para filsuf eksistensialisme. Kesimpulan, semua dasar-dasar nilai itu menyatu padu dalam wujud seni dan tidak terpisahkan hanya dapat dibedakan bagi kepentingan analisis seni oleh para kritikus. Teori-teori tentang estetika berkembang, di antaranya misalnya teori intrinsik, teori ekstrinsik, teori serba intelektual, teori katarkis. Teori intrinsik berpendapat bahwa nilai seni terdapat pada bentuknya. Bentuk adalah medium indrawi. Sebuah karya seni, isinya adalah tidak relevan. Misalnya, lukisan pemandangan alam, nilai keindahan dibentuk dari hubungan garis-garis, warna-warna, dan bentuk-bentuk yang dapat disadari. Sedangkan, pepohonan, gunung, awan, matahari, dan mungkin sungai tidaklah relevan dengan keindahan yang sesungguhnya. Sebagai objek real, teori intrinsik secara substantif menyadur konsep idea Plato yang dikembangkan oleh Kant. Teori ekstrinsik berpendapat bahwa susunan di arti-arti di dalam dan susunan medium indrawi yang menampung proyeksi dari makna dalam harus dilebur. Nilai-nilai keindahan mencakup semuanya, meliputi semua arti yang diserap dalam seni dari cita yang mendasarinya.